warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan determinan dan inverse suatu matriks. Sebelumnya kita harus membahas dulu tentang determinan, karena sebelum kita membahas tentang inverse, inverse ini erat kaitannya dengan determinan. Makanya kita harus membahas dulu determinan sebelum kita membahas tentang inverse. Nah, sebelumnya apa itu determinan? Determinan suatu matriks adalah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dan dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping. Nah, itu adalah definisi dari determinan matriks. Nah, determinan matriks ini ada dua, yaitu determinan matriks untuk ordo 2x2 dan determinan matriks untuk ordo 3x3. Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas tentang determinan, di mana determinan ini ada dua. Yang pertama itu determinan matriks ordo 2x2. Nah, apa itu rumus determinan ordo matriks 2x2? Nah, sebelumnya kita kalau membahas tentang matriks, kemarin matriks itu harus ditandai dengan kurung siku atau kurung biasa. Kemudian di dalam kurungnya itu terdapat elemen-elemennya. Nah, begitu juga dengan determinan. Determinan itu dilambangkan dengan kurung. Boleh kita nulisnya determinan A atau kurung determinan seperti ini. Nah, dari definisinya itu adalah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dikurangi dengan elemen-elemen pada diagonal samping. Nah, diagonal utamanya kan AD. A kali D dikurang dengan hasil kali diagonal samping, B kali C. Nah, ini adalah rumus untuk determinan matriks ordo 2x2. Nah, supaya lebih paham lagi, kita masuk ke contoh. Contohnya kayak gini. Diketahui matriks F dengan elemen 4, 7, 5, 9. Tentukan determinan matriks F. Nah, langkah pertama kita harus membuat lambangnya. Boleh kita buat det F atau mau lebih simpelnya juga boleh gini, determinan F. Kita buat elemen-elemennya. Ingat ya, kurungnya ini kurung tegak, bukan kurung siku lagi atau kurung biasa, karena ini adalah determinan. Buat elemen-elemennya 4, 7, 5, 9. Nah, kemudian hasil kali diagonal utama dikurang diagonal samping, berarti 4 kali 9 dikurang 7 kali 5. 4 kali 9 36 kurang 7 kali 5 35. Jadi determinan dari matriks F adalah 1. Nah, pada determinan matriks ordo 2x2 ini ada terbagi menjadi dua, yaitu matriks singular dan matriks non singular. Nah, apa beda antara matriks singular dengan matriks non singular? Suatu matriks disebut dengan matriks singular jika determinan matriks tersebut adalah 0. Nah, kalau dia hasil determinan matriksnya itu adalah 0, berarti itu adalah matriks singular.
sedangkan matriks F ini hasil determinannya adalah 1, berarti matriks F disebut dengan matriks non-singular. Oke, lanjut kita ke determinan matriks untuk ordo 3x3. Nah, untuk determinan matriks ordo 3x3 ini agak sedikit rumit dari ordo 2x2. Dia juga hasil kali diagonal utama dikurang diagonal samping. Nah, misalkan ini ada matriks P dengan elemennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kalau mau mencari determinan, ini kan determinan matriks P ini kan berordo 3x3 dengan barisnya 3, kemudian kolomnya juga ada 3. Nah, untuk mencari determinannya itu kita tulis juga seperti determinan ordo 2x2. Determinan P atau determinan P, kita buat elemennya lagi. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini langkah pertamanya itu kita tambahkan kolom 1 dan 2-nya. Berarti kita buat di bawahnya, ulang lagi dari awal. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kita tambahkan kolom 1 dan 2-nya. Kolom 1 kan elemennya A, D, G. A, D, ini A ya. D, G. Kemudian kolom 2, B, E, H. Nah, setelah ditambahkan kolom 1 dan 2, langkahnya yang selanjutnya sama seperti ordo 2x2. Apa itu? Hasil kali diagonal utama dikurang dengan hasil kali diagonal samping. Nah, diagonal utamanya ada 3. A, E, I. Berarti di sini A kali E kali I, kemudian ada B, F, G. Ditambah B, F, G, kemudian ditambah lagi C, D, H. C, D, H. Kemudian kita kurang dengan diagonal sampingnya. Diagonal samping. Ini ya, kita kurang diagonal sampingnya ada B, D, I, B, D, I kurang A, F, H, A, F, H kurang C, E, G. C, E, G. Nah, ini adalah rumus untuk determinan matriks ordo 3x3. Untuk lebih pahamnya kita langsung saja masuk ke contoh. Contohnya diketahui matriks S dengan elemennya 0, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Nah, kemudian tentukan determinan matriks S. Tentukan determinan matriks
S. Oke, jawab seperti yang saya jelaskan barusan. Berarti untuk mencari determinan matriks S, kita buat dulu elemennya dengan kurung determinan 0, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan kolom 1 dan 2. 0, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3. Kita tambahkan kolom 1 dan 2 dengan elemen 0, 2, 5, 4, 3, 2. Berarti diagonal utama yang pertama adalah 0 kali 3 kali 3 ditambah 4 kali 4 kali 5 ditambah 1 kali 2 kali 2. Kemudian dikurang dengan diagonal samping. 4, 2, 3. 4, 2, 3 kurang 0, 4, 2. 4, 2 kurang 1, 3, 5. Nah, kita jumlahkan dulu, kita kalikan dulu diagonal utamanya. 0 kali 3 kali 3, 0. Ditambah 4 kali 4 kali 5, 80. Ditambah 1 kali 2 kali 2, 4. Dikurang dengan diagonal samping. 4 kali 2 kali 3, 24. Kurang 0 kali 4 kali 2, 0. Dikurang 1 kali 3 kali 5, 15. Berarti ini 84 dikurang 39. Hasilnya adalah 45. Jadi determinan matriks S dengan elemen 0, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3 adalah 45. Mudah bukan? Oke, karena kita sudah membahas determinan matriks ordo 2 kali 2 dengan 3 kali 3, baru bisa kita masuk ke inverse matrix. Nah, inverse matrix ini juga terbagi menjadi dua, itu inverse matrix ordo 2 kali 2 dengan ordo 3 kali 3. Sebelum saya menjelaskan tentang inverse matrix ordo 2 kali 2, yang tadi cara mencari determinan matriks ordo 3 kali 3 dengan menambahkan kolom 1 dan 2 itu disebut dengan cara Sorus ya. Karena ada beberapa cara untuk mencari determinan ordo 3 kali 3, tapi cara yang menurut saya paling mudah itu adalah cara Sorus. Oke, lanjut kita membahas tentang inverse matrix. Nah, apa itu inverse matrix? Jika matriks A dan matriks B adalah matriks persegi yang berordo sama dan berlaku matriks A kali matriks B sama dengan matriks B dikali matriks A, itu disebut dengan inverse. Maka B disebut dengan inverse A. Nah, pada penjelasan video sebelumnya pada perkalian matriks A dikali matriks B itu tidak akan sama dengan matriks B dikali matriks A. Tapi kalau untuk inverse matriks ini berlaku matriks A kali matriks B itu sama dengan matriks B dikali matriks A. Nah, itu disebut dengan inverse matrix. Oke, kita bahas yang pertama yaitu inverse matrix berordo 2 kali 2. Yang kedua, inverse matrix. Yang pertama, inverse matrix ordo 2 kali 2. Nah, jika matriksnya ini adalah matriks A dengan elemennya A, B, C, D,
Maka untuk mencari inverse matriks A ditulis dengan matriks A inverse-nya ini disebut dengan A inverse dengan rumus 1 per determinan A, kemudian D dan A kita ubah posisinya D, A, sedangkan B dan C tetap dengan posisi yang sama tetapi dengan tanda minus. Nah, inilah rumus dari inverse matrix ordo 2 kali 2. Nah, pada awal video tadi saya menjelaskan bahwa sebelum kita masuk ke inverse matrix, kita harus membahas dulu tentang determinan. Nah, ini alasannya kenapa saya membahas determinan terlebih dahulu. Karena ketika kita mencari inverse, pasti dia rumusnya adalah 1 per determinan dari matriks yang akan kita cari. Oke, kita masuk ke contoh. Ini contoh ya. Nah, soalnya gini, diketahui matriks Q dengan elemen 2, 3, min 1, min 2. Tentukan Q inverse. Nah, kita jawab ya. Tadi rumus Q inverse berarti 1 per determinan Q. Kemudian baru kita cari D, min B, min C, A. Nah, di sini dari mana kita tahu mana A, B, C, D? Nah, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, rumus determinan tadi kan adalah diagonal utama dikurang diagonal samping. Berarti 1 per 2 kali min 2, ya kan, dikurang 3 kali min 1. Kemudian D. Mencari determinannya sebelum elemennya kita acak ya. Tetap dalam bentuk A, B, C, D, bukan dibentuk D, min B, min C, min A. Itu khusus untuk mencari determinannya. Nah, D-nya adalah min 2, A-nya 2, kemudian B-nya 3, karena dia minus berarti minus 3, kemudian C-nya minus 1, min 1. Nah, ini sama dengan 1 per 2 kali min 2 min 4 min 3 kali min 1 jadinya min 3. Kemudian ini min 2 min 3 1 2. Kenapa 1? Min kali min jadi positif. Kita lanjut. Ini berarti 1 per min 4 tambah 3 T min 2 min 3 1 2. Min 4 ditambah 3 adalah minus 1. 1 per minus 1. Min 2 min 3 1 2. Nah, min 1 per min 1 min 1. Min 2 min 3 1 2. Nah, ingat kembali perkalian skalar, berarti kita kalikan dengan setiap elemen yang ada pada kurung. Berarti min 1 kali min 2 2, min 1 kali min 3 3, min 1 kali 1 min 1, min 1 kali 2 min 2. Berarti dapat Q inverse-nya dengan elemen 2, 3, min 1, min 2. Nah, ternyata pada soal ini Q inverse sama dengan Q, ya kan? Nah, gimana, apakah Q inverse ini selalu sama dengan Q? Tidak, ini mungkin kebetulan sama soalnya dengan jawabannya. Nah, baiklah, supaya lebih paham lagi, ini ada contoh yang kedua. Soalnya tentukan inverse dari matriks berikut.
matriks A 5, 7, 7, 10. Nah, jawabnya berarti kita mau cari A inverse dengan rumus 1 per determinan A, kemudian D A min B min C. Kemudian 1 per determinan, ingat adik, kurang BC. 5 kali 10 dikurang 7 kali 7. Yang D-nya Mi A, B, C, D. D-nya 10, B-nya 7 jadi minus 7, C-nya minus 7, A-nya 5. Ini 1 per 5 kali 10, 50 dikurang 7 kali 7, 4, 9. 10 minus 7 minus 7, 5. 1 per 50 kurang 49, 1. 10 minus 7 minus 7, 5. 1 per 1, 1. 1 dikalipun dengan elemen ini hasilnya juga 10 minus 7 minus 7 dan 5. Oke, kita lanjut ke inverse matrix dengan ordo 3 kali 3 EB ya. Inverse matrix ordo 3 kali 3. Nah, misalkan ada matriks A dengan elemennya itu A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Inverse matrix ordo 3 kali 3 ini agak sedikit ribet daripada inverse matrix ordo 2 kali 2 karena kita akan mencari determinannya, kemudian cari adjoint juga. Makanya rumusnya itu adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A, sama kan dengan rumus ordo 2 kali 2, tapi kita mau cari dikalikan dengan adjoint A. Nah, kalau misalnya di ordo 2 kali 2 kita hanya menukar D dan A letaknya, posisinya, kemudian B dan C posisinya sama tapi ditambahkan minus. Nah, kalau untuk ordo 3 kali 3 dia sama 1 per determinan juga, tapi kita kalikan dengan adjoint dari A itu sendiri. Nah, gimana cara cari nilai adjoint A? Nah, mau cari nilai adjoint A ini kita harus mencari 9 kali determinan dari matriks A itu. Nah, misalkan ini kan tadi matriks A itu elemennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kolomnya ada 3, barisnya ada 3. Nah, caranya kita mau mencari adjointnya itu dengan pola 2, 3, 1, 3, dan 1, 2. Nah, maksudnya gimana? Ini adalah kolom 1, 2, kolom 3. Nah, mau cari adjointnya itu adjoint dari A. Nah, saya bilang tadi adalah rumusnya itu 2, 3, 1, 3, dan 1, 2. 2, 3, 1, 3, dan 1, 2. Nah, maksudnya apa? 2, 3. 2, 3 itu dasarnya adalah HI. Kita mau cari determinan ya. HI. H dan I. Di atas HI ada EF. Nah, kemudian HI masih bisa jadi dasar. HI. Selain EF ada di atasnya ada BC. BC. Nah, selain HI udah jadi dasar semuanya kan untuk EF dan BC. Kemudian EF bisa jadi dasar untuk BC. EF bisa jadi dasar untuk BC. Kita tutup dulu kurungnya ya. Nah, polanya 2, 3. Nah, kita lanjut dengan pola 1, 3. 1 dan 3. 1, 3. 1, 3. Dasarnya ada G dan I. GI atasnya ada DF. Nah, GI masih bisa jadi dasar. GI.
GI untuk DF, kemudian dasarnya untuk AC. Nah, GI udah selesai. Berarti yang bisa jadi dasar adalah DF lagi. DF untuk atasnya AC. Nah, selesai pola 1 1 3 2 3 udah selesai. 1 3 selesai. Polanya lagi 1 2. 1 2 bisa dasarnya adalah GH. GH. Di atas GH ada DE. Kemudian GH masih bisa jadi dasar untuk AB. Kemudian apa lagi? Ini GH ya. Kemudian DE lagi yang jadi dasar. DE untuk AB. Nah, ini dia. Nah, apakah ajoinnya sampai di sini? Belum. Ini belum selesai untuk ajoin. Nah, polanya itu adalah positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, angka selanjutnya adalah kita cari lagi determinan untuk 9 kali matriks ini. Berarti EI kurang HF. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh. Oke, kita masuk ke contoh untuk inverse matriks ordo 3 kali 3. Misalkan diketahui matriks A dengan elemennya 2, min 1, 4, 1, min 1, 1, 2, min 2, 1. Kemudian tentukan inverse matriks A. Tentukan inverse matriks A. Nah, matriks A ini adalah ordo 3 kali 3. Berarti rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, kita mau cari dulu determinan dari matriks A. Determinan A sama dengan ini. Ingat ya, mencari determinan ordo 3 kali 3 adalah kita menambahkan kolom 1 dan kolom 2 pada luar kurung determinan. Kita tambahkan kolom 1 dan kolom 2. Nah, berarti rumusnya tadi adalah diagonal utama dikurang diagonal samping. Berarti ini 2 kali min 1 kali 1. Kemudian ditambah min 1 kali 1 kali 2 ditambah 4 kali 1 kali min 2 dikurang. Ingat dikurang diagonal samping. Diagonal sampingnya ada ini min 1, 1 dan 1. Min 1 kali 1 kali 1, kemudian 2 kali 1 kali min 2. Dikurang ya. 2 kali 1 kali min 2. Dikurang lagi 4 min 1, 2. 4 min 1, 2. Nah, ini 2 kali min 1 kali 1 min 2. Ditambah min 1 kali 1 kali 2 min 2. Kemudian ditambah 4 kali 1 kali min 2 min 8. Kemudian dikurang min 1 kali 1 kali 1 min 1. Dikurang 2 kali 1 kali min 2 min 4. Dikurang 4 kali min 1 kali 2 min 8. Ini berarti min 4 min 12 dikurang
Ini 4, 12. Jadinya ini tambah ya. Ini 1 tambah 4, 5 tambah 8, 13. Jadinya determinannya 1. Kemudian setelah dapat determinannya, kita mau cari adjoinnya lagi. Cari adjoin dari matriks A. Baiklah, tadi kita sudah mencari determinan matriks A, yaitu nilainya 1. Sekarang kita mau cari adjoin dari matriks A. Ingat, tadi mau cari adjoin matriks ordo 3x3 adalah polanya 2, 3, 1, 3, dan 1, 2. Ingat, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Adjoin A. Kita buat dulu polanya. Polanya adalah tadi polanya tadi adalah 2, 3, 2, 3, dasarnya bisa jadi min 2 sama 1, kemudian atasnya min 1 sama 1, kemudian min 2 sama 1 masih bisa jadi dasar, kemudian atasnya min 1 sama 4, kemudian di atasnya min 1 sama 1 lagi yang jadi dasar, atasnya min 1 dan 4. Oke, selesai pola 2, 3. Sekarang pola 1, 3. Pola 1, 3. Dasarnya adalah 2, 1. 2, 1 atasnya 1, 1. 2, 1 masih bisa jadi dasar. Atasnya 2, 4. Kemudian 1, 1 lagi jadi dasarnya. 1, 1 atasnya 2, 4. Selesai pola 1, 3. Kemudian pola 1, 2. 1, 2. Jadi dasarnya 2 min 2 dan atasnya 1 min 1. Kemudian polanya 2 min 2 masih bisa jadi dasar. Kemudian atasnya 2 min 1. Kemudian dasarnya 1 min 1, atasnya 2 min 1. Oke, selesai kita mencari polanya. Ingat, sebelum cari adjoin, polanya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, dan negatif. Nah, apa langkah selanjutnya? Kita cari determinan. Nih, min 1 kali 1, kemudian dikurang 1 kali min 2. Nah, ini lagi polanya minus tadi ya. Kita letak di luar kurung dulu. Min 1 kali 1 dikurang 4 kali min 2. Selesai. Ini lagi kurung min 1 kali 1 dikurang 4 kali min 1. Nah, ini kuncinya sebenarnya nggak susah, tapi kuncinya itu kita harus teliti aja. Kemudian ingat, ini lagi ada pola minus. Kita letak di luar kurung 1 kali 1 dikurang 1 kali 2. Kurung lagi 2 kali 1 kurang 4 kali 2. Ini lagi ada tanda minus. 2 kali 1 dikurang 4 kali 1. Lanjut, ini 1 kali min 2 dikurang min 1 kali 2. Bawahnya, sampingnya ada tanda minus. 2 kali min 2 dikurang min 1 kali 2. Ini lagi 2 kali min 1 dikurang min 1 kali 2. Min 1 kali 1. Nah, selesai. Kita cari lagi hasilnya. Kita lanjut sini ya. Semangat, tetap semangat. 1 kali min 1 kali 1 min 1.
min 1. Kemudian nih dikurang min 1 kali min 2, jadi positif 2. Benar? Benar, lanjut. Ini lagi, biar aja minus tandanya di luar kurung dulu. Ini untuk elemen 1. Ini lagi, min 1 kali 1 min 1. Min 4 kali min 2 positif 8. Lanjut nih, min 1 kali 1 min 1. Min 4 kali min 1 positif 4. Lanjut, ini lagi, biarkan tandanya di luar kurung lagi. 1 kali 1 1. Min 1 kali 2 minus 2. 2 kali 1 2. Kurang min 4 kali 2 minus 8. Ini tandanya di luar kurung. 2 kali 1 2. Min 4 kali 1 min 4. Lanjut. Ini min 1 kali min 2 min 2. Min 1 kali 2 min 2 positif, jadi positif 2. Kemudian di luar kurung minusnya 2 kali min 2 min 4. Min 1 kali min positif 1 kali 2 tambah 2. Kemudian nih 2 kali min 1 min 2. Min positif kali 1. Positif 1. Selesai. Nah, langkah selanjutnya kita cari lagi ini. Min 1 tambah 2 1. Min 1 tambah 8 7 kali min, berarti minus 7. Min 1 tambah 4 3. 1 kurang 2 min 1, jadi kalikan min positif 1. 2 kurang 8 min 6. 2 kurang 4 minus 2 kali min, jadi positif 2. Min 2 tambah 2 0. Min 4 tambah 2 min 2 kali min, berarti positif 2. Min 2 tambah 1 min 1. Berarti dapat adjoinnya 1 min 7 3, 1 min 6 2, 0 2 min 1. Nah, mau cari inverse-nya. A inverse, tadi apa rumus A inverse? 1 per determinan A, kemudian kita kalikan dengan adjoin dari A. Nah, ingat di awal tadi determinan A nilainya adalah 1. Kemudian kali adjoin A, ini adjoin A. 1 min 7 3, 1 min 6 2, 0 2 min 1. Nah, 1 per 1 adalah 1. 1 dikalikan dengan elemen ini, hasilnya juga akan hasilnya elemennya ini juga. Jadi inverse dari matriks A dengan elemen 2 min 1 4, 1 min 1 1, 2 min 2 1 adalah 1 min 7 3, 1 min 6 2, 0 2 min 1. Nah, itu dia inverse, contoh inverse ordo 3 kali 3. Nah, nanti ada timbul pertanyaan, apakah determinan ini hasilnya selalu 1? Tidak, determinan ini hasilnya tidak mesti harus 1. Ada nanti beberapa soal determinannya bahkan ada yang 5, 12. Nah, sampai di sini penjelasan saya tentang determinan dan inverse suatu matriks, baik itu ordo 2 kali 2 atau 3 kali 3. Nah, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.